Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Puji dan syukur kita hantarkan kehadirat Allah. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada al dan sahabat, para alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ta'zim wa takrim, penghormatan luntuan pada malam yang sangat berbahagianya kepada pimpinan bertanya bersama selaku umara, yaitu Bapak Bupati dan juga seluruh wakil bupati dan jajarannya, para seluruh guru-guru sekalian, para alim ulama yang berada pada malam yang berbahagia ini. Ta'zim wa takrim pada seluruh tokoh-tokoh masyarakat, sahibus sa'adah, para ummi dan ayah-ayah sekalian, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada malamnya tanya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah matang nabi kesempatan untuk katanya bisa berhadir pada tempat yang mulianya untuk menghadiri majelis ilmu. Ketahuilah bahwa tidak ada pekerjaan atau perbuatan di muka bumi yang lebih utama daripada majelis ilmu, di mana majelis ilmunya lah majelis yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat. Biarpun gedanya uronya melihat majelis gedanya hanyalah dubno, tapi ketahuilah di atas gedanya penuh dengan malaikat-malaikat yang melentangkan sayapnya yang terus menerus sampai ulangit. Mereka meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam dan hari sering Allah Subhanahu wa taala mengutus sira malaikat yang nan malaikatnya adalah malaikat rayyahin, malaikat sayyarah, malaikat yang selalu mengelilingi dunia ini. Maka jikalau malaikat melihat bahwa nasabah tempat di mana tempat tersebut diajarkan ilmu, majelis-majelis ilmu, maka kemudian malaikat rayahin tersebut dipegah oleh Rasulullah dalam sebuah hadis memanggil seluruh malaikat-malaikat yang lain, halumma ila hajatikum, wahai para malaikat, hadirlah ke sini di masjid yang sangat mulia ini, di mana seluruh hamba-hamba Allah pada malam yang berbahagia ini sedang mendengarkan ilmu agama. Dikala malaikat bandung mengelilingi gedanya, Allah Subhanahu wa taala menanyakan, "Ya malaikati, apa yang sedang dilakukan oleh abdi, hambaku pada malam yang berbahagia ini?" Lantas malaikat menjawab, mereka sedang mendengarkan ilmu pengetahuan. Mereka akan berzikir kepadamu ya Allah. Mereka akan bertasbih kepadamu. Pernahkah mereka melihat aku? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya hambaku yang ada di muka bumi hari ini
mereka pernah melihat aku seumur hidupnya hanya satu kali? Tentu jawabannya malaikat, ya Allah, seandainya hamba-Mu yang hadir pada malam yang berbahagia ini dalam masjid pernah melihat Engkau, sungguh mereka akan menghabiskan umurnya dan waktunya. Mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu, lebih bersemangat dalam berzikir dan mendengarkan ilmu-ilmu. Singkat hadisnya, Rasulullah SAW kemudian menyampaikan, yang selanjutnya apa yang diharapkan oleh hambaku? Mereka mengharapkan syurga, mereka mengharapkan keampunan-Mu ya Allah, mereka mengharapkan agar mereka terhindar daripada azab api neraka. Pernahkah mereka melihat syurga? Tidak. Tapi bagaimana seandainya mereka pernah merasakan syurga, pernah melihat syurga? Akhirnya para malaikat menjawab, tentu mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan syurga. Tentu mereka akan menghabiskan masa-masa dalam hidupnya hanya untuk menempuh jalan menuju syurga. Maka alhamdulillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang terakhir kali, ya malaikati ushidukum, aku hari ini bersaksi kepadamu wahai malaikat, seluruh nama-nama yang ada dalam masjid ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Apa kata Allah? Aku akan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Semua kesalahan yang pernah mereka kerjakan selama ini, maka pada malam ini aku ampunkan segala dosa-dosa mereka. Nama kita disebutkan pada malam yang berbahagia ini satu persatu di hadapan para malaikat, di hadapan orang yang lebih mulia daripada kemuliaan yang kita dapatkan di dunia ini. Lantas seorang malaikat menanyakan, ya Allah, ada di antara mereka yang tidak ikhlas, ada di antara mereka yang hadir bukan karena Engkau ya Allah. Sedikit pun, hanya gara-gara satu orang tidak akan bisa menghalangi aku pada malam yang berbahagia ini untuk mengampuni segala dosa-dosa mereka. Atas rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang ikhlas. Kita yang tidak ada ikhlas, walaupun kita telah hadir pada tempat yang mulia ini, Allah telah mengampuni dosa kita. Inilah harapan kita semuanya. Maka syukur alhamdulillah. Moga-moga tidak ada nama kita yang tidak disebutkan pada malam yang berbahagia ini. Semoga gedanyo keluar selesai daripada pengajian dan zikir gedanyo, maka kita termasuk orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itulah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada kita selaku umat manusia. Lihatlah sampai malam ini kita masih diberikan keimanan. Kita tidak dijadikan sebagai orang-orang kufur. Kita lahir dari orang tua muslim. Kita hidup dalam kalangan orang-orang muslim, di daerah muslim, di kabupaten yang muslim, di negara yang muslim. Bukankah ini merupakan nikmat yang lebih besar daripada nikmat-nikmat yang lain? Tidak ada nikmat Allah yang lebih besar, karena iman inilah merupakan jalan untuk kita menuju kepada syurga. Padahal tidak jauh beda kita dengan orang-orang kafir. Jauh sebelum gedanyo diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali manusia yang diciptakan oleh Allah semenjak masa Nabi Adam sampai hari akhirat. Ketahuilah tidak semua mereka dalam keadaan beriman. Tidak sedikit manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kufur dan ingkar kepada Allah, calon penghuni-penghuni neraka jahanam. Tapi hari ini Allah menitipkan iman dalam dada kita. Ini adalah sebuah tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita diciptakan di atas permukaan bumi ini, kita sudah pernah dikumpulkan oleh Allah. Semua zuriat-zuriat manusia yang akan hidup mulai daripada masa Nabi Adam alaihi salam sampai di hari akhirat nanti, semuanya telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat itulah Allah Subhanahu wa taala nembuh tanda. Para orang mukmin getanda dengan warna putih, gepudua belah unun Allah.
Kira-kira demikian. Walaupun Allah tidak berjihad. Yang akan diciptakan menjadi kufur, getanda dengan warna hitam. Padahal saatnya kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak berjasa kepada Allah. Kita tidak melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam keadaan zuriat, tapi Allah telah memilih kita sebagai tanda-tanda orang yang akan dihidupkan sebagai orang-orang mukmin. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di daerah Na'man yang berdekatan dengan Arafah, disitulah Allah mempersaksikan, alastu birabbikum, kata Allah. Bala syahidna ya Allah. Kalian semua bersaksi aku sebagai Tuhan? Bala, kita telah menjawab semuanya. Kita tunduk dan taat kepada Allah di saat kita dilahirkan nanti. Padahal kemewahan lebih mewah orang kafir dengan kita. Kesenangan yang diberi Allah, kesempurnaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir jauh lebih hebat daripada apa yang kita miliki hari ini. Tapi kenapa Allah memberikan iman dalam dada kita? Inilah sebuah tanda kasih sayang Allah. Allah masih sangat sayang kepada kita semua, kepada orang-orang mukmin. Tapi yang paling penting hari ini, keimanan yang ada dalam hati kita. Sanggupkah kita pertahankan sampai detik-detik hari akhir kehidupan kita? Sanggupkah keimanan yang merupakan rahmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang merupakan amanah dan titipan dalam ade gedanya uronyo, mempertahankan sampai akhir daripada kehidupan kita? Dikala kita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Juga tidak sedikit manusia yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masa hidupnya. Mereka bergaul dengan orang-orang yang beriman. Mereka lahir daripada keluarga yang beriman, orang tua iman dan orang tua muslim. Tapi akhir daripada kehidupannya, bahkan ada yang dalam menjalani kehidupannya, mereka menjadi kufur kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tidak sedikit manusia yang kufur di akhir-akhir kehidupannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan dalam sebuah hadis, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah yang perlu kita waspadai pada hari ini. Banyak para ulama-ulama yang mereka sembahyang setiap hari, beribadah kepada Allah, tidak berdosa kepada Allah, tapi mereka menangis setiap malam, menangis setiap waktu, hanya takut kehidupan akhir daripada kehidupannya. Mereka menangis setiap saat karena dia menakuti tentang khatimul, penutup daripada kehidupannya. Apalagi kita manusia yang berdosa. Dalam setiap detik, dalam setiap saat hari ini, perjalanan hidup kita penuh dengan dosa. Apapun profesi yang sedang kita jalani, lidah yang merupakan nikmat Allah yang paling besar, yang sehari semalam ribuan kata-kata yang kita keluarkan daripada lidah, seandainya kita menghitung, maka berapa banyak dosa. Maka para ulama menggambarkan, seandainya hari ini, manusia yang hidup hari ini, setiap dosa yang dia lakukan dia ambil, batu melempar dalam rumahnya. Sabah dosa yang kita lakukan, tacok ane bate sinu tarham dalam rumah, maka sungguh dalam setiap hari rumah kita penuh dengan batu-batuan. Begitu banyaklah dosa yang pernah kita lakukan hari ini, hadirin. Siapa yang bisa menjamin keimanan gedanya uronya? Siapa yang bisa menyelamatkan keimanan kita hari ini? Biarpun orang-orang hari ini tunduk kepada kita, biarpun orang-orang ini sudah menganggap kita sebagai seorang tokoh, seorang yang dipertuang agungkan, tapi siapa yang bisa meyakini keimanan? Bukankah manusia yang sukses imannya? Manusia yang hebat bukan karena harta, tapi karena iman. Karena kehidupannya dia sanggup menjaga diri agar dia menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah. Bukan karena harta yang dia miliki. Lihatlah Fir'aun.
Fir'aun. Tidak ada manusia yang hidup di akhir zaman yang melebihi kekuasaannya daripada Fir'aun. Bahkan banyak manusia yang hidup pada masa Fir'aun menganggap bahwa Fir'aun itu merupakan orang-orang sukses. Wanita yang sedang mengandung saat itu, mereka menginginkan anaknya akan menjadi seorang Fir'aun, karena menganggap Fir'aun itu orang-orang sukses. Tapi apa yang terjadi, hadirin kaum muslimin rahimakumullah? Di akhir kehidupan Fir'aun, dia menjadi manusia durhaka dan murka kepada Allah. Sampai hari ini dan hari akhirat nanti, tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya menjadi seorang Fir'aun. Kekuasaannya luas. Begitu juga harta yang kita miliki hari ini tidak bisa menjamin sebuah keimanan yang ada dalam hati kita. Pernah kita mendengar sejarah Qarun? Manusia yang hidup hari ini tidak ada harta yang sebanyak harta Qarun. Siapa yang menerima harta dalam tanah hari ini masih dinamakan nama Qarun. Nama Qarun ribuan tahun yang silam tapi masih disebut-sebut. Siapa yang menjadi konglomerat uronya? Tapi Qarun hanya termasuk orang-orang yang sukses karena imannya. Maka hari ini, bagaimanapun nasib dan keadaan kita, apapun yang menimpa kita hari ini, yang perlu kita perhatikan uronyo, umi dan ayah. Sanggupkah kita mempertahankan iman yang telah lama dititipkan oleh Allah, yang semenjak kita diciptakan, semenjak dalam masa zuriat Allah telah memberikan iman ke dalam dada kita. Sanggupkah kita mempertahankan sampai akhir daripada kehidupan kita? Dikala kita menghadapi sakaratil maut, dikala kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah iman itu bisa kita pertahankan? Maka disebutkan oleh sebahagian para ulama di dalam kitab Siyarus Salikin. Maka di sini disebutkan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang akan hilang imannya. Mereka hidup dalam keadaan beriman kepada Allah, tapi yang pertama sekali yang bisa menyebabkan dia kepada kufur dan menjadi penghuni surga, para ulama menyatakan yang pertama, orang yang meringan-ringankan sembahyang, memudahkan dengan sembahyang dan meringan-ringankan dia. Itu yang pertama. Hari ini uronyole orang-orang muslim dan orang-orang mukmin, bila kita kumpulkan KTP uronyo, jauh lebih banyak orang-orang muslim ketimbang dengan orang-orang kafir. Tapi sangat sedikit dalam keadaan orang-orang mukmin di akhir-akhir zaman mereka taat dan ibadah kepada Allah, sembahyang yang sesuai dengan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak di antara muslim dan mukmin hari ini mereka meninggalkan sembahyang hanya dengan sedikit persoalan. Hal yang paling mudah uronyo disampaikan oleh Imam Ghazali adalah orang yang meninggalkan sembahyang. Ada orang yang meninggalkan sembahyang karena jabatan. Ada orang yang meninggalkan sembahyang karena miskin. Ada orang yang meninggalkan sembahyang karena kekayaan. Ada orang yang meninggalkan sembahyang hanya karena kesibukan. Dan sebagainya dan sebagainya. Nyukuh hal yang terjadi di akhir zaman. Maka salah satu penyebab manusia akan kufur kepada Allah apabila dia menyia-nyiakan sembahyang. Padahal kiban kecaman Allah terhadap orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ke Nabi Musa, tarikus salati mal'unun, orang-orang yang meninggalkan sembahyang itu dilaknat oleh Allah. Wa jarruhu mal'unun, orang yang ada di sekeliling orang yang meninggalkan sembahyang akan dilaknat oleh Allah. Wa jarruhu mal'unun, masyarakat yang ada di dalam kampung orang yang tidak sembahyang, mal'unun akan dilaknat oleh Allah. Laula a'dilu man kana man kharaja minhu mal'unun, seandainya aku tidak adil, kata Allah, maka manusia yang dihidupkan, yang keluar daripada darah orang-orang yang tidak sembahyang, maka dia juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanallah. Hanya gara-gara kita orang tua tidak sembahyang, akhirnya anak-anak kita dilaknat. Hanya gara-gara kita seorang bapak dan ibu tidak sembahyang, akhirnya keluarga orang lain dilaknat. Maka inilah kecaman yang paling berat yang diberikan oleh Allah. Silahkan kita merasakan segala kesusahan di dunia, tapi bagaimana nanti kita di hari akhirat nanti? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Padahal Allah menciptakan kita urip di dunia hanya semata-mata untuk ibadah. Hanya semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Karena urip di dunianya adalah ibarat getanya urip dalam rumah raja. Yang setiap saat dan setiap detik tugas daripada getanya adalah untuk masuk ke rumah raja mengambil emas sebanyak-banyaknya. Untuk kita mengambil emas, dalam rumah rajanya nak sediakan sebuah kamar yang dalam kamarnya penuh dengan emas-emas yang indah. Kemudian di kamar di sampingnya ruang makan, di mana ruang makannya dipenuhi dengan makanan-makanan yang indah. Menan perumpamaan getanya udep di atas permukaan dunianya. Kemudian di sampingnya ada kamar tidur yang dihiasi dengan permadani. Semua manusia akan tergiur dan terlena ingin untuk tidur di atas tempat permadani tersebut. Nabi kesempatan li raja hanya 6 jam. Gata silahkan tamang dalam rumah long untuk putu biat meng sebanyak-banyaknya long biwate 6 jam. Selesai daripada 6 jam kata tubiat dari rumah long akan long paksa kata untuk keluar. Tapi begitu tanya tamang dalam rumah raja tersebut, bata pikir-pikir 6 jam masa merupakan masa yang sangat lama. Ya seandainya tak berdebiat muh dalam jangka 6 jam yang tapi sungguh katanya akan mendapatkan emas yang begitu banyak yang hana tak home tengok. Akhirnya katanya tergiur dengan makanan-makanan. Bah tak pajuh makanan le mesti jam 2 jam ataupun 3 jam mantau. Matang nak kesempatan 5 jam entre baru tak berdebiat muh le sidmuh yang akan tarumpe. Itu perbandingan hidup dalam dunia ini. Kemudian dia tak pajuh makanan si jam. Akhirnya perut gedanya katrau. Ingin untuk taya siat bah ta 15 minit. Tak nak rasa kipan mengata bak rumah raja. Takut ham rumpa lender. Akhirnya tak yang tujuan 15 menit. Ternyata 5 jam kita akan tertidur lena. Di saat raja kepukau gedanya, hai hamba, silahkan kamu keluar dari rumahku. Tubiat dari rumah long. Gata kali long bi kesempatan 6 jam. Maka gata hana tarumpa putu biat mesti gerampi. Saatnya ke baru tingan. Wahai raja, farji'uni. Nekembalikan long kepada rumah rona. Nebi kesempatan ke long si minit mantau. Si detik mantang jiat. Ada si detiknya cukup berharga untuk long putu biat hana le kesempatan bagi kata. Silahkan kamu keluar. Inilah perbandingan hidup gedanya di dunia uronyo. Padahal seandainya gedanya tatamang dalam rumah raja menotap sapat menghajuti setiap saat tapi tu biat ulua tunte wate katruh ulua antre ulua rumah gedanya akan mendapat emas yang banyak dan tablau makanan jet tapajuh makanan yang seumur hidup bahkan melebihi daripada makanan dalam rumah raja. Seandainya yang dapat tu biat muno yang le muno wate saat gedanya di luar gedanya blau ranjang gedanya beliau permadani sungguh bisa tae seumur hidup gedanya yang hana leso pugo. Inilah ibaratnya udip dalam dunia uronyo. Nabi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Yang tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni, untuk kita mengambil emas sebanyak-banyaknya. Tapi kitanya lalai dengan keinginan-keinginan, dengan kehebatan-kehebatan, lalai dengan harta dan sebagainya. Akhirnya emas sembahyang yang merupakan emas yang paling pokok kitanya sia-siakan. Maka singoh wate saat mate kitanya baru farji'uni, ya Allah, nepuolong long kedih ubumo. Nepuolong long kembali kedih singoh supaya long beribadah kepada Roni, ya Allah. Maka hanali arti bawatenya. Seandainya uronyo tanyo
kita beribadat terus kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kita jadikan hidup ini sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tingah gedanyo akan tanikmati seumur hidup gedanyo dalam syurga. Bisa tanikmati thabi-thabi. Seandainya le gedanyo uronyo tak ibadah kepada Allah dalam hidup gedanyo, maka gedanyo akan bisa tidur selama-lama singgah di dalam syurga yang tidak akan pernah hilang. Inilah perbandingan yang ada pada gedanyo uronyo. Sehingga banyak orang yang terlena dan terlupakan dengan kehidupan. Nyokuh urung-urung yang meringan-ringankan sembahyang yang merupakan pokok agama yang bisa hilang imannya. Maka imannya akan terkikis sedikit demi sedikit akibat dosa kita kepada Allah, akibat kita menyia-nyiakan perintah, akibat kita menyia-nyiakan sembahyang. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga gedanyo Bandung. Kita jangan lagi meringan-ringankan sembahyang, menganggap sembahyang itu hal yang sepele, hal yang biasa-biasa, sehingga para ane-ane uronyo gedanyo kita tidak mendidik mereka dalam sembahyang. Uronyo ane-ane gedanyo yang hadir, yang merupakan tanggung jawab daripada gedanyo uronyo, lebih le datanya persoalan jasmani ketimbang dengan persoalan rohani mereka. Tiap uro tatanya kepada anak kali kepajuh bunya ataupun hana. Tiuro si malam lehaga hana pernah tua. Hanjit ipajuh kuroi tak seling. Tak habiskan waktu leknya 1 jam, 2 jam, beberapa jam hanya untuk tak suapkan makanan untuk anak kita. Tapi kita tidak pernah menanyakan, sudahkah engkau sembahyang? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kedanyo kewajiban bagi kedanyo apabila anak kana 7 tahun, maka kewajiban itu tak perintahkan sembahyang fiuro si malam 5 wate. Si wate hana tak perintah, hana tayunya tak sembahyang, maka saboh dosa yang pernah kita lakukan. Fiuro si malam 5 boh wate, maka 5 boh dosa yang kita pikul dalam sehari semalam untuk 1 orang anak. Bayangkan 1 bulan berapa dosa yang pernah kita lakukan hadirin. 1 tahun na anak tu mesti peluh raw. Berapa banyak dosa akibat daripada kegagalan kita dalam mendidik mereka. Umur 7 tahun wajib tak perintahkan sembahyang. Umur 10 tahun le kita wajib untuk tapoh anak kita menyahana item sembahyang. Itu anjuran daripada Rasulullah untuk mendidik generasi-generasi yang baik. Sehingga anak kita uronyo menjadi penghancur daripada kita. Apa yang kita harapkan daripada mereka uronyo? Padahal anak ketanyonya dicipta oleh Allah dalam keadaan baik. Mereka saat lahir di atas permukaan bumi ini bukan menjadi penjahat. Hana pernah Allah nepelahi siro anak menjadi pencuri, menjadi pengkhianat, menjadi orang korupsi dan sebagainya. Begitu bersihnya seorang anak dilahirkan oleh Allah, tetapi siapa yang menghancurkan mereka? Katanya orang sih telah menghancurkan kehidupan mereka. Bukan sekedar menghancurkan di dunia, tapi malah menghancurkan mereka di hari akhirat menjadi manusia yang durhaka kepada Allah. Ini tanggung jawab yang besar. Kan mudah-mudah dalam menjalani kehidupan ini. Maka sangat gedanya sedih kan. Dosa roh dengan eta pikul sehingga urang akhirat, tapi dosa anak lom tatamah lom dengan gedanya. Kita menghitung masing-masing di antara gedanya, berapa banyak dosa akibat kita mendurhakai anak gedanya uronyo. Amanah daripada Allah tidak kita lakukan, sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang hina. Mereka menjadi manusia-manusia yang murka dan durhaka kepada Allah. Padahal Allah menciptakan mereka dalam kondisi baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah illa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunassirani. Orang tualah yang menjadikan mereka kepada Yahudi. Kiban kegagalan anak gedanya uro akhirat. Apa yang kita banggakan hari ini untuk anak-anak dan generasi gedanya uronyo? Kajet uronyo mandum orang-orang menganggap anak kita sukses karena hartanya. Kajet uronyo orang menganggap kita sukses karena jabatan dimiliki oleh anak gedanya. Tapi sukseskah kita di hari akhirat nanti? Berapa tahun kesuksesan yang kita nikmati untuk dunia ini?
Pati anak katanya kau berhasil kerana umur 40 tahun, 50 tahun, padum tahun kau umur katanya, kau 70. Tinggal beberapa tahun lagi kita menikmati kesuksesan dunia. Tapi berapa tahun kita berada dalam kuburan? Ada manusia hari ini yang hidup dalam kuburan 1000 tahun. Nenek-nenek katanya uronya. Ada di antara mereka yang hidup dalam kuburan 100.000 tahun. Berapa tahun dia yang akan di dalam belang padang mahsyar yang akan kita rasakan hari ini? Kaum ummi dan ayah-ayah sekalian, maka berhati-hatilah dalam mendidik anak. Hana arti kesuksesan dunia hari ini apabila tidak dibarengi dengan kesuksesan akhirat. Hana arti apa yang dimiliki oleh anak katanya uronyo apabila dia tidak sukses di hari akhirat nanti. Makanya sebuah kewajiban bagi katanya uronyo untuk benar-benar kita bawa anak-anak kita kepada tempat-tempat kebaikan. Mena pengumuman uronyo naik publo saka murah. Mena tablo si kilo ibi 27 kilo. Nyan mandum katanya masyarakat hadir. Anak kita dalam gendongan kita bawa. Tame anak dalam yang mentang dalam ayun supaya mendapatkan saka murah. Ibu tablo si kilo, ibu blo ibi 27 kilo. Tinggal sibuk katanya lamblang bedah berangkat untuk ke Melasah karena nasaka murah uronyo. Biarpun kita antri sampai 1 jam 2 jam, tapi hanya untuk mendapatkan satu saka murah. Tapi amal yang murah kita sia-siakan. Sabuh rakaat sembahyang berjamaah 27 gebalah. Hana sibuk dan hana payah antri. Berapa banyak orang yang hadir? Adakah kita membawa anak-anak kecil kita dalam gendongan untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat sembahyang uronyo? Nyo ke hari ini yang sudah salah getanyo dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita lupa kepada Allah, lupa kepada iman yang ada dalam dada kita. Nyo ke penyebab manusia-manusia di akhir zaman, dia akan hilang dan runtuh imannya nanti. Kemudian yang kedua, salah satu penyebab yang bisa meruntuhkan iman seseorang, gara-gara dia menjadi pemabuk. Orang yang banyak minum khamar, orang yang menghilangkan akal. Nyo yang kamerajalela kepada pemuda-pemuda kita hari ini. Memang indah dalam hidup kadang-kadang. Di saat getanyo tak hilangkan akal getanyo, di saat getanyo tak lakukan perbuatan yang keji tersebut. Tapi ingatlah, efek daripada perbuatan getanyo akan menjurus kepada kekufuran. Akan hilang iman yang telah lama dititipkan oleh Allah. Akan hilang iman yang dalam dada getanyo gara-gara getanyo minum khamar ataupun menghilangkan akal, sabu-sabu dan sebagainya hari ini. Nyoku yang harus getanyo waspada uronyo. Getanyo berdoa kepada Allah, walaupun uronyo kadang hana kenang anak getanyo. Apabila kita tidak menjaga anak orang lain, pada satu saat anak getanyo juga akan kenang. Uronyo getanyo hanya bisa menonton orang lain menjadi manusia-manusia pemabuk, anak orang lain menjadi orang-orang mabuk. Tapi ingat, satu saat akan menimpa anak kita sendiri kalau kita tidak benar-benar berlindung kepada Allah dan menjaga lingkungan kita semua. Adalah sebuah kewajiban. Kemudian yang ketiga, yang bisa menyebabkan manusia di dalam hilang agamanya adalah durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah wa fi sukhtil walidain. Allah meridai hanya ridha kepada orang tua. Allah cinta kalau dia dicintai oleh orang tuanya, dan Allah benci kalau dia dibenci oleh orang tuanya. Makanya Rasulullah SAW waktu trip berkhutbah di atas mimbar. Waktu trip berkhutbah yaitu bersandar di atas pohon kurma. Tiba-tiba Rasulullah SAW nepegat mimbar.
Waktu saat Rasulullah naik di atas mimbar, ba'riun yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Waktu naik di mimbar yang kedua juga Rasulullah mengucapkan amin. Di anak rinun yang kedua Rasulullah juga mengucapkan amin. Lantas para sahabat hanandinga pakar Rasulullah na amin. Nentayang le sahabat, ya Rasulullah, lon kalan ron Rasulullah atau yang hana pernah lon kalan sebelumnya. Pakar ron amin 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 3 kali. Nepegah li Rasulullah. Di saat lon ba'riun yang pertama, hadirlah para malaikat. Beliau berdoa, Jibril berdoa bahwa celakalah bagi orang-orang yang menikmati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Dia tidak merebut kehebatan dan keindahan bulan Ramadan. Akhirnya dia tidak mencapai keampunan daripada Allah. Dia termasuk orang-orang celaka. Amin, kata Rasulullah. Bariun yang kedua. Kemudian nepegah le Jibril berdoa, celakalah bagi orang-orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak berselawat kepadamu ya Rasulullah, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Yang kelima, celakalah bagi orang yang hidup dengan orang tuanya, orang tua yang telah renta, urang syik yang katuha, tapi dia tidak mencapai kebahagiaan dengan urang syiknya. Dia termasuk penghuni-penghuni neraka. Dia orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Amin, kata Rasulullah. Ini membuktikan bahawa persoalan getanya dengan urusi adalah persoalan yang berat. Sangat kita sedihkan uronyo. Urusi na anak gelapan, getanya 8 tu jaga li sira urusi. Tapi tanyo 8 tu haid tak jaga sira urusi. Itulah manusia yang hidup akhir zaman. Bahkan tidak sedikit anak uronyo yang diame urunsi bak panti jompo untuk terbebas daripada hira satu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nyo adalah atas kesalahan daripada kehidupan gedanya uronyo. Maka anaknya yang sebenarnya yang akan menghira gedanya sampai Tuhan dan sampai urang akhirat. Maka gara-gara kesalahan tanya dalam mendidik anak itulah mereka menjadi orang-orang yang durhaka kepada kita dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ji umi dan ayah-ayah sekalian, mulai uronyo tadi di anak gedanyo bek ta durhakai anak. Bahkan karena anaknya adalah jed dari darah gedanyo. Dalam kandungan dia makan darah kita. Wahai kaum umi, darah gedanyo sehingga dia tercipta. Tulang bedulang mereka, seluruh anggota-anggota tubuh tercipta dari gedanyo kaum laki-laki. Makanya ho yang dime tubuhnya adalah tubuh gedanyo. Munya anak gedanyo yang dipakai tubuh pada tempat-tempat yang hanagat, pada tempat-tempat maksiat, itu akan kita rasakan. Walaupun gedanyo ka berada dalam kuburan. Terasa atanya. Gedanyo ka dalam kuburan ratusan tahun, tapi terasa tubuh gedanyo di dunia yang mata mujak-jak, yaitu anak gedanyo selaku tubuh gedanyo dipuput, dime tubuhnya bak tempat maksiat. Tapi punya tubuh gedanyo anak gedanyo yang di dunianya dime bak tempat-tempat yang baik. Maka alhamdulillah anak gedanyo yang juga akan good. Maka gedanyo juga akan merasakan kebahagiaan. Maka gedanyo juga akan merasakan kenikmatan walaupun kita telah mati ratusan ribu tahun. Tapi anak gedanyo tubuhnya dime bak tempat-tempat kebaikan. Maka para ulama-ulama terdahulu mereka membawa anaknya pada tempat-tempat kebaikan. Walaupun hanya untuk main-main. Gemai pada tempat-tempat sembahyang walaupun untuk plung-plung mentangi luar. Tapi untuk membiasakan dia kepada jalan-jalan kebaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Maka marilah hari ini kita yang punya orang tua yang mantang udip, untuk selalu kita berbakti kepada orang tua. Karena hana arti itulah pintu surga. Tidak ada pintu surga yang lain daripada kita. Yang pintu surga yang terbuka di hadapan gedanya itulah untuk orang-orang tua. Yang ke pintu surga bagi gedanya. Maka hana putih amita lewat pintu surga yang lain. Belum tentu kita haji 10 kali menjadi penghuni surga. Belum tentu dia umrah ratusan kali menjadi penghuni surga. Padahal pintu surga itu telah terbuka di depan mata kita, yaitu orang tua yang telah renta. Maka Ji Uwais Qarni salah seorang daripada tabi'in pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat luar biasa. Nuhira urunsi gara-garanya nepee derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nepee derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sendiri pernah menyampaikan, narajulun ma'rufun fil ardi ma'rufun fit sama majhulun fil ardi. Nah, manusia yang hanya dikenal di muka bumi tapi dia sangat terkenal di langit. Itulah Uwais Qarni. Bahkan karena beliau sangat sayang dan menjaga orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali merupakan orang penghuni surga. Sayyidina Umar bin Khattab jaminan surga. Tapi putra nepegahli Rasulullah, ya Umar wa ya Ali idza laqituma, wahai Umar dan wahai Ali, apabila kamu berjumpa dengan yang namanya Uwais, maka fastaghfiruhu, kamu minta keampunan daripadanya. Mintalah agar dia meminta kepada Allah keampunan, maka Allah akan mengampuni dosa kamu. Inilah kelebihan yang diberi Allah kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena benar-benar beliau menjaga dan beliau sabe-sabe nuhira urunsi, hana tinggalkan untuk hadir ke tempat-tempat yang lain, hanya semata-mata untuk menjaga orang tuanya. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, urunsi gedanyo yang doa-doanya ke merupakan pintu yang sangat lebar untuk kita bisa menikmati surga. Makanya ke jalan pintunya silahkan kita buka. Tinggal kuncinya karena bak gedanyo mandum selaku anak, maka tinggal kita membuka pintu tersebut. Gedanyo laki keridaan daripada orang tua. Menansit gedanyo urunsi, bek pernah tadurhakai anak kita. Karena mendurhakai mereka akan membuat mereka manusia yang rugi selama-lamanya semenjak di dunia sampai di hari akhirat nanti. Yang terakhir, yang bisa menghilangkan iman seseorang adalah dia sering menyakiti manusia dalam hidupnya. Salah satu pertanyaan dikala kita di dalam kuburan, wa ma ikhwanuka, mana saudara kamu? Maka jawaban kita adalah muslimina wal muslimat. Semua orang-orang mukmin, selama semua orang-orang muslim dan muslimat, mereka itu merupakan saudara daripada aku. Menyagetanya udep di dunianya, setiap saat kita melakukan kejahatan kepada orang lain, udep gedanyonyo merugikan orang lain, udep gedanyonyo terus menerus, lidah gedanyonyo selaku menyakiti hati orang lain, maka sungguh dalam kuburan dikara getalkin oleh para ulama, wa ma ikhwanuka, gedanyo sudah pasti tidak bisa menjawab. Bahkan akhir daripada kehidupan gedanyo akan menjadi manusia-manusia yang kufur kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hana arti ibadat yang banyak yang kita lakukan dalam udep gedanyo apabila kita menyakiti saudara. Hana arti sedekah yang begitu banyak yang kita korbankan dalam udep gedanyo apabila kita menyakiti saudara kita. Hana arti segala sesuatu yang kita nikmati apabila menyakiti saudara gedanyo. Uronyo kahae tapi kesenangan kepada saudara gedanyo, tapi beklah menyakiti. Lidah gedanyo yang setiap saat kita keluarkan, maka cobalah kita hitung hari ini berapa banyak lidah ini yang memberikan kesenangan kepada orang lain, dan berapa banyak lidah yang menyakiti hati orang lain.
Nah urang yang hana tingun ura-ura malam gara-gara sikrek kalimat yang gedanya marit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, "Atadruna mal muflis min ummati yaumal qiyamah?" Adakah kamu tahu siapa yang menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang muflis pada hari kiamat? Kemudian lantas sahabat menjawab, "Al-muflis fina ma laysa lahu dirhamun wala mal." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta dan yang tidak punya kekayaan, punya dinar. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, bukan, tapi al-muflis fina yaumal qiyamati may ya'ti bi salatin wa siyamin wa hajjin wa qadhafa dzalika wa qatala dzaka dan sebagainya dan sebagainya. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat nanti, mereka banyak sekali amal-amal yang bertumpuk-tumpuk amalnya bagaikan gunung. Mereka pernah melakukan sembahyang, mereka pernah melakukan puasa, mereka pernah berhaji, mereka banyak ibadat-ibadat yang dilakukan, tapi ada kata-kata yang menyakiti orang lain. Mereka pernah mengunjing orang lain, mereka pernah memukul orang lain, mereka pernah berkata-kata yang tidak benar terhadap orang lain, mendustakan orang lain. Maka saatnya semua manusia-manusia yang pernah gedanya sakiti di dunianya, mereka menuntut ya lake utang bak gedanya bandum tinggal uro akhirat. Maka ubena amalan gedanya yang lagi gunung muno mandum payah bayi hutang, payah bayi udang baju-baju sampai abih amalan yang ube gunung muno. Akhirnya utang juga belum selesai, belum terbayar, belum terlunasi semuanya. Kemudian datang orang lain yang masih banyak meminta utang kepada gedanya. Akhirnya hanale ngan bayi, keburukan orang lain akan diberikan kepada gedanya karena kebaikan kabeh. Akhirnya keburukannya bertambah-tambah di atas gedanya, bertumpuk bagaikan gunung. Maka kita dicampakkan dalam waturihat ilan nar, kata Rasulullah. Kemudian dia dicampakkan dalam neraka jahanam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita hari ini uronyo benar-benar kita perkataan yang gedanya putu biad uronyo, walaupun hana menyenangkan hati orang lain, janganlah menyakiti hati orang lain. Setiap kata-kata yang kita keluarkan semuanya ada pencatat, dan itu tidak akan hilang sampai di hari akhirat nanti. Persoalan dengan manusia adalah persoalan yang berat, apalagi mengunjing dan mengupat-ngupat mereka. Maka marilah kita kasih sayang kepada sesama muslim. Karena apa kan? Karena mereka juga sama seperti kita dikala dia lahir di atas permukaan dunia ini. Kita menjadi tokoh hanya karena Allah. Kita hebat hari ini hanya karena Allah, bukan karena kemampuan. Bukan karena kemampuan yang kita miliki, tapi karena Allah. Orang yang hina hari ini, mereka juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Maka janganlah sekali-kali kita takabur kepada orang lain. Karena dalam satu saat, dalam sedetik Allah bisa merubah kehidupan. Lihatlah hari ini yang sedang menimpa kita. Orang-orang kaya hilang hartanya dalam sekejap. Orang-orang miskin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun posisi gedanya uronyo, itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit pun jangan pernah kita meremehkan orang lain, karena dia juga hamba Allah. Mereka dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengalirkan air mata kepada umatnya, tidak hanya sebagian umat, tapi untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar apa kita marah terhadap umat Nabi Muhammad? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling agung. Beliau mengalirkan air mata untuk keselamatan umat, untuk kebahagiaan daripada umat Nabi Muhammad. Maka marilah benar-benar hari ini gedanya semampu gedanya sedikit demi sedikit
untuk kita menjaga lidah kita ini. Lidah ini merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Lihatlah orang-orang yang bisu hari ini. Mereka sangat susah menyampaikan agama. Mereka sangat susah untuk menjadi seorang imam. Mereka sangat susah dalam menjalani kehidupan untuk takwa kepada Allah. Tapi lidah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang hari ini merupakan nikmat yang paling besar. Maka jangan kita sia-siakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang terakhir, penyebab daripada hilangnya iman seseorang, karena mereka sering menyakiti sesama manusia, sesama saudara. Karena saudara itulah yang akan dipertanyakan oleh malaikat dikala kita berada dalam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan iman, tetap iman selama kita hidup di dunia ini, dan juga Allah menetapkan keimanan kita sampai kita akhir daripada kehidupan di saat sakaratil maut, sampai di hari akhirat nanti berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan orang-orang yang saleh, berjumpa dengan para ulama-ulama, maka kita dalam keadaan beriman kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menetapkan keimanan kita, menetapkan keimanan keluarga-keluarga kita, menetapkan keimanan terhadap anak-anak kita dan keturunan, supaya kita semuanya berkumpul di hari akhirat nanti dalam syurga. Amin. Amin ya rabbal alamin.